Siapa yang sudah sholat subuh? Ada? Ada yang belum? Ada juga. Ada yang belum makan siang? Yang itu paling pertama. Oke, nggak apa-apa ya Naya. Hari ini kita mau lanjut pembelajaran tentang minggu depan. Kayak yang kemarin ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. What about you? I'm fine too. Thank you for all of you. Now, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang sudah sholat zuhur? Oke, yang ini? Mana sudah belum? Belum, masih sebentar. Oke, nanti yang belum selesai hari ini selesai pembelajaran kita sholat dulu ya. Kemudian yang Ibu mau tanya lagi, sebelum Ibu mulai, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita doa dulu ya sayang ya. Haji semoga dipimpin doanya. Before we study, let's pray together. Begin. Finish. Stand up, please. Read the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu tanya, siapa yang hari ini sedang bahagia? Saya lupa segini. Siapa yang bahagia? Kalau sudah aku berarti alhamdulillah semuanya bahagia ya. Hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir? Reja. Reja kenapa ada yang tahu? Sakit. Siapa lagi? Kori kenapa? Izin. Siapa lagi? Udah. Thanks for your information. Untuk yang rekan yang sedang sakit, kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Dan bisa berkumpul lagi untuk pembelajarannya. Sebelum itu, kayaknya tadi udah banyak yang happy, tapi ada yang belum happy. Kita berdiri dulu sebentar. Kita mau ini dulu ya Maya, sing song biar semangatnya tumbuh kembali. Tahu katanya? Kalau bersenang hati tepuk tangan. Nah itu bahasa Indonesianya. Sekarang kita nyanyi in English. Sing a song in English. Okay? 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want the song. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet.
your smile. Nice smile. Coba, I look your smile. Nice, nice. Good. Oke. Untuk kali ini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nak, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Ya, Cis? Announcement. Tentang announcement. Ada yang tahu apa itu announcement? Ya? Yes? Pengumuman untuk orang banyak. Good, ada yang lain yang tahu? Aku. Ya, Aziz apa? Announcement adalah informasi untuk umum. Informasi untuk umum. Ya, itu segmen ya. Informasi untuk lot of people. Oke? Kemudian ada yang masih ingat? Ada berapa sih jenis announcement? Ya. Ada 4 Bu. Bukan jenis. Boleh. Ada 2 Bu. Ya. Lisan dan tulisan. Pengumuman lisan dan tulisan. Oke, good answer. And sekarang benar, kembali ke paham. Generic structure-nya ada berapa nama? Ada 4 Bu. Ada 4. Apa saja? Judul, receiver, konten, sender. Oke, betul ya, Teh? Masih ingat nggak yang lain? Masih. Apa saja isi dari announcement? 1. Generic structure-nya apa 1? Judul, good. Kedua, yang kecil suaranya yang kecil. Yang kedua apa? Receiver. Oke, good. Yang ketiga? Konten. Yang keempat? Sender. Nah, sender itu apa? Pengirim. Kalau receiver itu apa? Penerima. Kalau penonton itu? Nah, kenapa aku bahas lagi tentang hal yang kemarin kita pelajari? Nah, ini kita mau lihat dulu. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kalian bisa menganalisis teks ya, gambar atau teks yang menyangkut dengan announcement teks. Seperti kemarin kalian menganalisis sebuah teks pengumuman singkat dan sederhana, kalian analisis isinya seperti apa. Ya. Yang kedua, di sini ada setelah kegiatan diskusi kelompok dapat menuliskan terkait announcement dan dapat menentukan bagian-bagian teksnya. Jadi nanti kalian kerja kelompok, ya. Nanti kalian menentukan yang mana sih generic structure-nya yang sender, yang mana sih yang konten, yang mana sih yang receiver, dan sebagainya. Oke, nanti kita belajar bersama membuat announcement singkat. Kemudian setelah itu bisa mempresentasikannya. Nanti di sini kita mempresentasikan. Nanti dibentuk kelompok sesuai dengan yang kalian bentuk nanti. Kalian membuat, sebelum kita mempelajari, kita belajar membuat announcement teks yang singkat dan sederhana. Oke, tentunya dengan nanti masing-masing kelompok didiskusikan. Nah, dengan catatan kalian harus memperhatikan generic structure-nya. Masih ingat generic structure-nya? Ini dia, yang tadi kalian sebutkan ya. Ada ada title, ada receiver, ada konten, ada sender. Nah, ini strukturnya ada 4. Jadi nanti kalau kalian membuat teks pengumuman singkat harus ada 4 bagian ini ya. Nanti kita coba belajar membuat bersama. Oke? Kemudian nanti setelah kalian belajar seperti ini, kita membuat sebuah announcement text. Kalian lihat yang kemarin materinya ada contoh announcement text yang singkat. Yang lainnya, ini dia. Contohnya di sini ada yang kemarin judulnya apa ini? Dan ini apa namanya? Kalau jual itu namanya apa? Penerima. Kalau penerima apa bahasa Inggrisnya? Receiver. Kalau yang banyak ini namanya apa nak? Konten. Oke, dan ini yang di bawah sender. Jadi sudah paham ya bagian-bagiannya? Ada judul, ada receivernya, ada kontennya, dan ada sender. Sampai di sini paham nak?
Ibu neranginnya kecepatan apa enggak? Bisa diikuti? Bisa dipahami? Nanti kita akan belajar membuat sebuah teks announcement. Oke? Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum itu? Sudah? Sudah cukup jelas untuk materinya? Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang suka nonton film? Wah, banyak ya? Siapa yang suka mendengarkan musik? Nah, Rizky masuk, Sela. Oke, banyak juga. Yang suka olahraga? Wah, cowok semua suka olahraga. Oke, sekarang kita bentuk dulu kelompoknya untuk nanti membuat tugas notebook. Oke, ibu minta yang movie bergabung dengan yang suka musik dan yang suka olahraga. Buat kelompoknya hingga bercampur dari karya sendiri. Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ya, kalau jangan langsung mau bawa
Karena kita siap mulai lagi ya. Tadi sudah dibentuk kelompoknya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kalian sudah duduk berkelompok. Tanya. Kelompok 1 siapa mau jadi kelompok 1? Ajis. Oke. Kelompok 2. Oke, Farhan. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 5. Kelompok 5. Oke, kita punya 5 kelompok ya. Sekarang kalian perhatikan untuk teks announcement sederhana ini ya. Nanti kita sama-sama membuat, kita belajar dulu bersama membuat announcement teks yang sederhana. Nanti dipasangkan di sana. Tapi ini diberitahu dulu untuk LKPD-nya. Nanti kalian berisi satu kelompok 1. Nanti di samping sini ada contoh announcement teks yang pendek. Kemudian di sampingnya ada 3 pertanyaan. Yaitu yang pertama, what is the function of announcement text? Apa sih fungsi announcement itu? Nah, nanti dijawab. Oke? Kemudian yang kedua, what is the purpose of announcement text? Apa tujuannya? Yang ketiga, how generic structure of announcement text? Apa saja generic structure dari announcement text? Yang berapa tadi? Ada berapa tadi generic structure? Oke. Nanti ditulis di sini. Isinya di sini ya. Nanti kalau nggak muat, silakan di belakangnya. Nah, sedangkan yang di belakang nanti kalian buat per kelompok contoh announcement text yang singkat. Tapi sebelumnya, perhatikan Ibu, kita mau belajar bersama membuat teks announcement sederhana. Oke? Sekarang kita beralih ke sana dulu. Ibu mau kita membuat announcement bersama-sama. Oke? Silakan di sini. Nanti kalau misalkan ada yang punya ide, boleh ya. Bu, saya punya idenya yang gimana gitu. Boleh. Perhatikan ke depan semuanya, kita mencoba membuat teks announcement yang sama, yang sederhana saja. Boleh yang susah-susah ya. Misalnya kita mau temanya apa nih? Untuk announcement-nya kita mau buat. Ada yang punya usul? Misalnya kita mau judulnya yang gampang aja ya. Apa ini? Judulnya class meeting, karena kita mau mengadakan class meeting sebelum pembagian rapor. Yang pertama, misalnya kita tujukannya kalau class meeting itu untuk siapa sih biasanya? Oke, berarti student boleh, student. Boleh, all member juga boleh, member of school kan bisa jadi ya. Nah, boleh. Kemudian di sini ini berarti receiver-nya ya, Nek ya? Receiver. Kemudian kontennya. Biasanya kalau class meeting itu kontennya apa? Isinya apa? Contohnya gini. Attention. All students get ready
for our special moment. Nah, gitu ya. Class meeting. Nah, misalnya seperti itu. Nanti ini eventnya. Jadi ke sekolah kita mau mengadakan class meeting. Nah, di sini ditulis date-nya. Date itu apa? Date apa yang mau? Tanggal, good. Biasanya tanggal 20 Desember 2023. Jamnya? Misalnya dimulai dari jam 8 pagi. Kemudian tempatnya di mana? Kalau kelas meeting biasanya di lapangan. Field at school aja ya. Oke, ini sudah dapat kontennya. Flashnya sudah ada. Kemudian di sini sendernya apa? Siapa yang biasa membuat pengumuman ini? Chief, boleh. Chief. Tapi jangan lupa di sini diakhiri dengan kata thanks. Nah, seperti ini sudah jadi sebuah pengumuman sederhana. Bisa membuatnya? Bisa? Oke, silakan sekarang dicoba masing-masing kelompok membuat sebuah announcement sederhana. Ya, ini untuk KKBD-nya nanti sempat. Ada yang mau ditanya dulu nggak mengenai tugas hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup terang, jelas tugas hari ini? Oke. Kelompoknya, silakan nanti nama kelompoknya ditulis di atas. Kelasnya juga masuk. Oke, mau baca apa? Ada yang belum jelas ditanyain? Harus tanya. Ada yang? Silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan apa yang belum jelas. Oke? Kalau ada yang belum jelas, ya. Ini kelompoknya ya, kontennya apa? Tanggal kelas hari. Dilanjut. Oke. Yang ini sudah paham sudah sana? Nah, yang satu lagi dapat. Ada yang belum paham? Sudah paham? Jangan lupa dijawab soal yang di sini. Oke?
Nah ya, perhatikan kalau langsung kalian panjang dan banyak, boleh kerjakannya sendiri. Kerjakan. Jadi kalau kita seperti ini hanya untuk menjawab pertanyaan sendiri. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan?
and center.
Sudah ada yang selesai? Sudah, siapa kelompok yang sudah selesai? Apa yang sudah?
Oke, siapa lagi kelompok siapa yang sudah selesai?
Siap-siap kita mau presentasi siapa? Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok siapa yang sudah siap? Ada yang mau duluan kelompoknya? Oke, Ajis. Another group. Let's attention to Ajis group. Oke, Mira. Oke, perhatikan yang lain untuk Ajis untuk presentasi. Silakan Ajis. Students get ready for an exciting science fair coming up on Monday, tanggal 20-23. Showcase your innovative project and explore the wonders of science that make it engaging with history and discover science. Oke, Diana, there is any question? Dari kelompok yang lain apa ada pertanyaan? Untuk kelompoknya Ajis, siapa yang mau tanya? Oke, silakan. Apa? What kind of your announcement is? What kind of your announcement Ajis? Jenisnya apa kalau announcement dari yang Ajis buat tadi dengan kelompok? Tertulis. Announcementnya yang tertulis. Oke, good. Who else to ask Ajis and group? Ada yang mau tanya lagi untuk kelompoknya Ajis? Oke. Who's the sender of your announcement Ajis? Chief. Yang membuat adalah Chief. Oke, next. Ada lagi questionnya. Ada lagi pertanyaannya. Siapa? Oke. What the content of your announcement Ajis? Apa isinya? Attention all students, get ready for an exciting science fair. Oh, tentang science fair. Jadi ada sains. Oke? Nah, oke, thank you Ajis. Nih, hasilnya buat dulu. Yang lain another group? Who's ready? Kelompoknya? Boleh, silakan. Iya, boleh. Oke, kelompoknya Fahri. Silakan dulu. For the registration to all sports and calling of sports registration for all sports there is no open. Join us on 22 and 23 for a day of friendly competition. 17 work. Don't miss the chance to showcase your athletic skills and sportsmanship. Thanks, Mr. Hans. Oke, mulai kelompoknya mulai juga. Siapa yang mau bertanya? Oke, siapa? Apa pertanyaannya? What kind of your announcement? What kind of your announcement? Tertulis. Oke, text tertulis. Oke, another question? Siapa yang mau tanya lagi? Cukup? What the content of your announcement? Tentang apa announcement text-nya? Another question ada? Cukup? Oke, good. Thank you, Nuradi. Siapa lagi kelompok siapa? Oke, bisa mau tanya apa? Oh, mau presentasi? Oke, good. Silakan. Sekarang kelompoknya Husen yang mau presentasi. Yang lain pay attention. Oke.
Oke, yang lain sudah bisa mendengar suara manusia? Oke, siapa yang membaca dari kelompoknya yang lebih keras, lebih kencang? Ayo, makan. Yang lain biar dengar. Ayo, Man. Ayo, siapa? Ayo. Ayo, kelompok siapa Ika? Oke, kelompok Ika, silakan. Agak kencang suaranya biar dengar. Oke, ada yang mau tanya dari maksudnya Ika? Ada? Apa yang mau ditanyain? What's the content of your announcement? Apa isinya? Tentang apa? Apa? Itu tentang apa tadi? Untuk bersih-bersih. Clean day. Oke, good. Ada lagi yang mau tanya tentang ini? Announcement-nya Ida? Katanya school day clean. Jadi bersih-bersih. Nah, kelompoknya apa guys ya? Ayo silakan dibaca. Students are the students of F1 year upcoming financial year tahun 2019 sampai 2020. Di sini apa? Oh, Bapak ya. Pengumuman blog. Oke, terus ada yang mau tanya lagi kayak yang lain untuk kelompoknya apa? Sudah Bu? Nah, ini sudah dikumpulkan satu kelompok. Oke, hari ini saya ya. Dari announcement text itu. Ada yang bisa menyebutkan generic structure dari announcement text? Ada berapa? Apa aja? Ingat ya, kita sudah membuat sebuah teks announcement yang singkat dan tadi ada yang di sekolah, ada yang organisasi dalamnya, ada sport pada pendaftaran sport untuk olahraga, kemudian ada yang pengembalian buku untuk perpustakaan itu. Nah, itu bisa kalian buat sendiri. Nanti bisa berlatih lagi di rumah membuat announcement text yang singkat, padat, dan jelas. Itu sederhana, ya. Karena kalian kan biasanya nanti ada yang mau pengumuman, misalnya pengumuman nih, itu belajar membuat sendiri. Karena sudah tahu dari suasananya seperti apa. Betul? Dari hari ini kita mau evaluasi sama-sama. Kekurangannya apa sih tadi? Ada kayak kekurangan kita hari ini? Ada? Ada yang tahu apa sih? Yang pertama Ibu lihat satu masih malu-malu. Kalau bahasa Inggris itu nggak usah malu-malu, ya. Yang penting speak up dulu. Jangan takut salah.
ragu ataupun jangan malu. Speak up, ya. Usahakan belajar berani mengungkapkan, belajar berani, apalagi hanya membaca ya. Kalau untuk speakingnya kan belum bisa tuh saya, tapi belajar setiap hari kita harus berlatih. Kalau untuk speaking, ya. Yang pertama itu kelemahannya. Yang kedua, masih ada pembagian tugas yang tidak proporsional. Ada yang satu menonjol, yang satunya santai, tidak mencari apa tugas pokoknya hari ini. Saya bagian apa ya? Nanti Pak dorong, kamu baca, saya yang ini, baca, saya ini jadi kayak apa aja ya? Ya. Nah itu harus nanti kalau kerja kelompok sudah jelas pembagian tugasnya. Siapa nanti yang mencari materinya, siapa yang nanti menjawab, kemudian siapa nanti yang jadi moderatornya. Nanti sudah tiap kelompok itu masing-masing dirinya sudah mendapat tugas. Artinya ya, jadi nanti kerja kelompoknya maksimal. Jadi nggak hanya mengandalkan satu orang saja. Nanti ada satu orang. Ya, kalau semuanya kerja sama, semuanya kita betul. Itu yang kedua evaluasinya. Yang ketiga, untuk evaluasinya masih banyak yang belum paham apa sih yang diminta dari tugasnya. Padahal tadi bertanya, ada yang mau bertanya enggak? Enggak dulu. Kadang-kadang yang kedua posisi. Ada yang mau ditanyakan? Enggak bu. Sudah Pak? Sudah dulu. Nah, nanti next time kalian harus budayakan bertanya. Kalau tidak paham bertanya, ya, apalagi pada saat guru memberikan instruksi atau penjelasan, kalian harusnya memperhatikan. Oke? Untuk hari ini evaluasinya dari 3 hal itu, ada yang bisa kalian tambahkan nggak? Kira-kira kurang tambahnya apa? Kalau yang satu tadi kurang berani speak up. Yang kedua tadi Pak dorong-dorong untuk membacakan presentasinya, ya nggak? Yang ketiga kurang apa ya namanya? Kurang pede bu. Ngomongnya saya masih belum bisa presentasi, masih dapat ya tuh. Jangan baca sih. Jadi kayak olahraga ya. Kamu bisa ya nggak? Jadi kalau olahraga jadinya Pak dorong-dorong, ya nggak? Nanti banyak berlatih, banyak lagi. Tidak usah takut salah. Untuk berbahasa Inggris itu tidak boleh takut salah ya. Ucapkan itu saja. Yang penting kalian berani dulu. Masalah salah atau benar itu belakangan. Ya, karena kemarin kan kita sudah belajar vocabulary ya. Jadi kan sudah banyak kosakatanya, vocabulary sudah banyak. Nanti di tahunnya kalau kosa sudah banyak itu akan mudah untuk speaking. Ya, ingat jangan takut salah. Mulai beribadahnya. Jadi tugas apa yang ditugaskan hari ini itu bisa jelas. Kalau kita jelas tentang tugasnya, kita akan bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Betul? Jadi nggak mau kita diarahkan ke sana, kita ke kanan. Padahal disuruh ke kiri. Ya nggak sih? Nah, jangan takut untuk bertanya. Kalau misalkan belum paham, silakan ditanyakan. Ya, jangan takut-takut pokoknya. Saya ngomongnya gini, ibunya nggak makan orang, ya nggak sih? Nah, kalau udah gitu baru jangan pergi aja. Ya, itu yang diambil untuk hari ini evaluasi hari ini. Selanjutnya, Ibu ucapkan good for all of you. Sebagian besar dari kalian sudah bisa memahami apa itu announcement. Bagaimana cara membuat announcement sederhana. Itu Ibu selalu sama. Cuta you. Yang gitu kalau you. Alhamdulillah kalian semua sudah paham. Ya, apa ya? Karena materinya juga sudah selesai. Kemudian kalian sudah paham apa itu announcement text. Bagaimana cara membuat announcement text sederhana. Nah, dari sana kalian bisa nanti mengaplikasikannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada nggak yang mau kalian beri masukan? Bu, besok belajarnya kayak gimana? Bu,
besok mau yang kayak gini lagi belajarnya. Bu, besok mau materinya yang ini. Ada nggak yang mau usul begitu? Ayo, ada nggak yang berani mengungkapkan, Bu, saya maunya besok belajar kayak gini lagi. Ya nggak sih? Nah, ibu tanya dulu, untuk announcement text sudah paham semuanya kan? Sudah. Betul-betul paham? Nah, ini dia. Betul. Tapi masih begitu. Antara ngantuk, lapar, dan paham benar. Yang mana yang kalian pilih? Paham atau paham setengah atau paham semuanya? Setengahnya berarti tapi sudah bisa belum membuat announcement text? Bisa. Bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari tidak? Ini bisa. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Nah, ini contohnya sudah. Ini yang tugas yang tadi nih. Sekali nanti dibaca-baca lagi. Oh, ini sudah thank para bantu. Thank you for all of you. Oke. Untuk hari ini evaluasi yang tadi ya yang Ibu katakan harus menjadi acuan untuk pembelajaran minggu depan. Senang atau tidak untuk pembelajaran hari ini? Senang. Senang apa senang lain? Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Soalnya orang kuasa ya. Nah, kalau begitu boleh kita berdiri lagi, kita nyanyi sama-sama. Biar semangat sebelum mengakhiri pembelajaran kita sini. Kalau mau baca ya. Oke. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. Okay, say hooray. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, say hooray. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, say hooray. Okay, thank you. Oke, untuk hari ini, alhamdulillah semuanya sudah melewati tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai karena kalian sudah bisa membuat apa tadi? Kalian kita tes. Oke, untuk minggu depan kalian persiapkan pembelajaran tentang materi recount text. Ada yang tahu apa itu recount text? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah kenal? Apa itu recount text? Ayo, ada yang sudah tahu belum recount text itu apa? Ada yang tahu sudah? Nanti kita pelajari dibaca-baca. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang recount text. Baik itu recount text nanti dipelajari dulu. Recount text adalah sebuah teks naratif yang menceritakan tentang pengalaman kita atau peristiwa yang sudah berlalu. Nah, jadi masa lalu nanti mulanya. Oke, nanti kita mau belajar tentang simple past tense. Tesis yang mempelajari tentang sesuatu hal yang sudah berlalu dan selesai di masa yang lalu. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan kan? Tidak. Sudah cukup? Sudah. Sudah cukup hari ini? Iya. Sangat. Sudah
sebelum kita pulang, Ibu mau tanya dulu, kesimpulan hari ini dari kalian ada yang bisa mewakili apa saja yang bisa kalian petik pembelajaran hari ini? Kesimpulannya apa sih? Coba siapa yang bisa? Oke, Siva. Kita sudah dapat membuat teks pengumuman sendiri dengan menggunakan desain struktur yang mengatur. Oke, kita sudah dapat membuat announcement text dengan generic structure ya. Bagaimana? Oke, good. Ada yang lain yang mau memberi kesimpulan? Oke, sudah. Mudah dipahami jika kita mengetahui garis struktur dengan metode. Oke, good. Kalau announcement text itu mudah dipahami kalau tahu generic structure-nya dengan benar. Oke, good. Berarti intinya kalau kalian mau membuat announcement text, berarti harus mengetahui betul generic structure-nya. Jadi nggak perlu terloncat ya, sesuai dengan urutan. Yang pertama judul, kedua reseptor, ketiga konten, yang keempat sender. Oke, sudah tahu itu semua? Sudah. Oke, kalau begitu silakan jadi stationery, persiapkan rapikan alat tulisnya. Sebelum pulang kita berdoa dulu, ya. Silakan dirapikan alat tulisnya. Oke. Sudah, nanti disiapkan oleh kalian. Maka nanti kita berdoa sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Biar ilmu yang kita dapatkan menjadi lebih berkah dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke? Sudah siap semuanya? Sudah rapi? Oke, Aziz silakan ditunjuk untuk berdoa. Finish. Stand up, please. Ready to the teacher. Okay, thank you for today. Good job for all of you. Thank you so much. Sampaikan salam ibu buat semua keluarga ibu, buat orang tua teman-teman ya. Hati-hati di jalan. Thank you. Assalamualaikum. Apa?